Pada zaman dahulu kala, di kerajaan yang jauh, hiduplah seorang raja. Dia memiliki 12 anak perempuan. Semua anak perempuannya cantik-cantik. Raja tidak mengizinkan mereka untuk pergi keluar istana. Mereka hanya diizinkan berjalan di kebun istana. Sementara mereka menjalani kehidupan mereka, suatu pagi putri-putrinya duduk di meja untuk sarapan. Oh. Raja melihat kalau sepatu mereka sudah mulai rusak. Walaupun Raja merasa sangat bingung dengan hal itu, dia memerintahkan pelayannya untuk membeli sepatu baru untuk ke-12 putrinya. Sejak hari itu, setiap pagi di saat sarapan, Raja memperhatikan sepatu putri-putrinya yang selalu kotor dan rusak. Raja tidak mengerti apa yang terjadi. Walaupun mereka terkunci di kamar setiap malam, misteri sepatu rusak itu masih terus berlanjut. Untuk memecahkan misteri itu, Raja memiliki rencana yang sangat pintar. Prajurit, sebar berita ke seluruh penjuru negeri. Siapapun yang bisa memecahkan masalah ini bisa menikahi salah satu putriku dan menjadi raja saat aku mati. Para pemuda ini hanya punya waktu 3 hari untuk mencari tahu kenapa sepatu putri-putriku selalu rusak di pagi hari. Namun, jika mereka tidak bisa, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Para prajurit menyebar berita ke seluruh penjuru negeri. Banyak pemuda yang datang ke gerbang istana untuk memecahkan misteri itu. Namun, mereka semua tertidur di luar kamar para putri, dan mereka pun dimasukkan ke dalam penjara. Ada seorang pemuda tampan yang tinggal di desa di dekat istana. Dia selalu menyukai putri bungsu raja. Pemuda itu tidak memiliki keluarga kecuali neneknya. Jadi, mereka tinggal bersama. Suatu hari, neneknya memiliki sebuah ide. Kenapa kau tidak mencoba memecahkan misteri ini? Kau selalu bilang kalau kau menyukai putri bungsu raja. Sampai saat ini, ratusan orang sudah datang ke istana untuk mencoba. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Itu juga mustahil buatku, Nek. Lagi pula, kita sangat miskin. Raja tidak akan mengizinkan putrinya menikah denganku. Kau sudah tidak waras, Nenek. Omong kosong. Kau lakukan apa yang kukatakan. Kau akan berhasil. Aku akan memberimu jubah ajaib yang dulu dimiliki oleh ayahmu. Oh. Saat kau memakai ini, kau tidak akan terlihat. Dan satu hal lagi, jangan makan atau minum apapun di istana. Semoga berhasil, anakku. Walaupun pemuda itu sangat takjub dengan jubah tak kasat mata itu, dia langsung pergi ke istana untuk mencoba keberuntungannya. Penjaga mengantarnya ke kamar para putri, seperti mereka yang sudah mencoba sebelumnya. Di malam hari, putri tertua memasukkan obat tidur ke dalam segelas air. Dia keluar kamar dan menyerahkan gelas itu kepada pemuda yang menunggu di depan pintu. Di sini panas. Kau pasti haus. Ini, kalau kau mau, akan aku bawakan lagi. Terima kasih. Iya, aku sangat haus. Pemuda yang haus itu minum air dan tidur sampai pagi. Keesokan harinya, sambil menunggu di depan pintu, gadis lain membawakan segelas air jeruk. Tidak bisa menolak, pemuda itu juga meminumnya. Dia langsung pergi ke kamarnya dan tidur sepanjang malam. Saat dia bangun keesokan harinya, dia berkata, Payah sekali aku. Bagaimana aku bisa percaya gadis-gadis ini? Nenekku telah memperingatkan untuk tidak makan atau minum apapun. Malam ini adalah malam terakhirku. Aku harus berhasil. Dia pergi ke depan pintu itu lagi. Kali ini gadis-gadis itu menipunya dengan jus. Pemuda itu pura-pura meminum jusnya saat mereka melihat.
Tapi saat itu dia berbalik dan memasuki kamar. Dia menuang jus itu ke dalam pot tanaman, berpura-pura tidur, berbaring di samping tanaman dan mendengkur. Pergi lihat, apakah pemuda di luar sudah tidur? Salah satu gadis itu membuka pintu dan memeriksa si pemuda. Kau tidak dengar? Dia sedang mendengkur. Tidak apa-apa, sekarang kita aman. Pada saat tengah malam, pemuda itu memakai jubah ajaibnya dan dia menjadi tak terlihat. Pelan-pelan pun dia memasuki kamar para putri. Mereka memakai gaun yang sangat indah. Mereka menyisir rambut mereka dan tampak cantik. Ada cermin besar di kamar. Mereka semua berdiri di depannya. Putri yang paling tua menyentuh cermin dan memberikan ciuman. Cermin itu langsung bergeser ke samping dan muncul sebuah pintu dengan tangga menuju ke bagian bawah kamar. Pemuda itu menatap dengan takjub saat gadis-gadis itu satu persatu menuruni tangga. Tentu saja dia langsung mengikuti mereka. Saat dia menuruni tangga, tidak sengaja dia tersandung sesuatu. Dia jatuh dan berpegangan pada rok salah satu putri yang ada di depannya. Oh, apa itu? Ada yang menarik rokku. Tidak ada siapa-siapa di sini. Kau pasti hanya membayangkan yang tidak-tidak. Mereka menuruni ratusan anak tangga. Akhirnya mereka pun tiba di hutan. Dedaunan di hutan itu berwarna emas, batangnya berwarna perak, dan bagian atas pohon itu dipenuhi batu berlian. Saat pemuda itu menyaksikan, dia mengambil masing-masing benda itu untuk dia simpan. Dia ingin menjadikannya sebagai bukti. Mereka pun berjalan dan menuruni jalan yang sangat jauh melalui hutan. Di akhir jalan, sebuah danau muncul di hadapan mereka. Ada 12 perahu yang menunggu para putri. Masing-masing menaiki perahu itu. Seorang pendayung membantu mereka untuk masuk. Akhirnya, pemuda itu melompat ke perahu terakhir. Astaga, perahu ini sedikit lebih berat hari ini. Seperti membawa 3 orang. Apakah berat badanmu naik, Tuan Putri? Apa? Sebuah istana yang dihiasi dengan lampu-lampu cantik muncul di seberang danau. Musik bisa terdengar dari mana-mana. Mereka semua memasuki istana itu dan mulai berdansa dengan semangat bersama pasangan mereka. Semua kaca yang ada di istana terbuat dari kristal dan semua alat makan terbuat dari perak. Saat pemuda itu menyaksikan kejadian itu, dia ingin makan sepotong kue dan minum air. Tidak ada seorang pun yang menyadari saat dia makan kue dari piring emas. Tapi tertangkap basah saat minum dari gelas kristal. Oh wow, aku tidak percaya ini. Lihat itu, gelas itu melayang. Seakan-akan ada yang meminum air itu. Mendengar teriakan itu, pemuda itu menjatuhkan gelasnya dan gelasnya langsung pecah. Kau hanya membayangkan itu saja. Kita sudah lelah karena berdansa. Kau pasti tidak sengaja menyenggol gelas itu. Ayo, ini sudah hampir pagi. Ayo kita kembali ke istana. Tapi... Waktunya untuk para gadis kembali ke istana. Putri tertua mengumpulkan adik-adiknya. Mereka kembali ke istana dengan cara yang sama, dengan pemuda itu mengikuti mereka di belakang. Pemuda itu sangat senang bisa memecahkan misteri sepatu. Dia langsung pergi menemui raja. Yang mulia, aku memberi hormat kepada yang mulia. Aku sudah memecahkan misteri kenapa sepatu putrimu bisa rusak setelah hanya 1 hari. Setiap hari, putri-putrimu pergi ke hutan ajaib, menuju ke sebuah istana, dan berdansa sepanjang malam. Itulah sebabnya kenapa sepatu mereka selalu rusak. Raja sangat kaget mendengar berita itu dan tidak mau percaya begitu saja. Hari ini hari terakhirmu. Bagaimana aku bisa tahu kalau kau tidak berbohong agar kau tidak dimasukkan ke dalam penjara? Yang mulia, aku punya banyak bukti. Batang pohon perak, daun emas, buah yang terbuat dari batu berlian, dan gelas kristal. Oh. Raja sangat terkejut dengan apa yang ia lihat, tapi juga senang karena misteri ini bisa dipecahkan.
Dia mengikuti pemuda itu melalui jalan itu, pergi ke tempat yang mereka datangi, dan melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau pemuda itu jujur. Ya, kau benar. Beritahu aku, kau ingin menikahi putriku yang mana? Yang mulia, jika dia juga menerimanya, aku ingin menikahi putri bungsumu. Dan tentu saja jika kau setuju. Pemuda itu dan sang putri hidup bahagia untuk selamanya. Pemuda itu mengajak neneknya untuk tinggal di istana karena dia berhutang banyak padanya. Walaupun gadis-gadis yang lain tidak senang dengan apa yang terjadi, mereka janji untuk tidak akan pernah lagi pergi tanpa izin. Pada zaman dahulu kala, ada seorang gadis yatim piatu berumur 5 tahun bernama Heidi. Dia seorang gadis kecil yang sangat cantik, dengan mata coklat, rambut pendek hitam, dan pipi merona merah. Heidi dibesarkan oleh bibinya Dite yang tinggal di Swiss. Suatu hari, kehidupan Heidi berubah 180 derajat saat bibinya mendapat pekerjaan di luar kota. Dan bibinya tidak bisa mengajak Heidi untuk ikut bersamanya. Kita akan pergi ke Alps, ke tempat kakekmu, sayang. Kau akan tinggal bersamanya untuk sementara. Dan aku akan menjemputmu setelah pekerjaanku selesai. Ini semua demi kebaikanmu sendiri, kau mengerti? Iya, aku mengerti. Kau tahu apa yang terbaik untukku, Bibi. Aku akan membawa bonekaku bersamaku dan kami akan menunggumu. Aku juga ingin sekali bisa bertemu dengan kakekku. Aku sudah tidak sabar. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya mereka tiba di rumah kakek. Kakek Adolf tinggal di sana bersama anjingnya Joseph. Semua tahu dia sosok yang moody dan sulit didekati. Tapi dia adalah pria yang berhati lembut. Bibi Dite menjelaskan situasinya kepadanya dan meninggalkan Heidi di sana. Heidi dan kakeknya langsung saling menyayangi sejak pertama kali mereka bertemu. Sikap gadis kecil itu memberikan warna di rumah itu. Kakek Adolf mulai terbiasa dengan kehidupan barunya bersama Heidi dan tidak bisa bayangkan bagaimana dia tanpanya. Dia tidak lagi berjalan-jalan dengan wajah sedih. Kau dari mana saja, Heidi? Kau berada di sini, kakek merasa terlahir kembali. Kakek sangat menyayangimu, Heidi. Aku juga, kakek. Aku sangat menyayangimu dan aku juga suka berada di sini. Sayangnya, aku tidak mempunyai teman. Ada anak laki-laki bernama Peter. Dia tinggal bersama neneknya yang buta di sebuah rumah dekat rumah kita. Besok kakek akan mengajakmu berkenalan dengannya. Kau mau? Oh, itu luar biasa, kakek. Hore! Peter adalah seorang anak laki-laki yang juga adalah penggembala setelah pulang sekolah. Peter, aku ingin kenalkan kau kepada cucuku Heidi. Halo Heidi. Halo, Peter. Ayo, sekarang kalian pergi main bersama-sama ya. Setelah hari itu, mereka menjadi sahabat baik. Heidi dan Peter selalu membawa kambing-kambing mencari rumput setiap hari. Dia akan mendaki bukit yang curam seperti para kambing. Dan dia akan berlarian sambil bertelanjang kaki. Peter, lari! Salah satu anak kambing terpisah dari kawanannya. Ayo tangkap dia! Jangan khawatir, nanti dia akan kembali. Itu membuatku sedikit takut. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi mengumpulkan bunga. Aku ingin memberikannya untuk nenekmu saat kita kembali. Kuharap dia akan memberiku susu kambing segar sebagai gantinya. Peter mengajari Heidi cara memerah susu kambing. Mereka juga menamai kambing-kambing itu satu persatu. Heidi bahkan memasak sup di rumah dan membawa roti yang baru selesai dipanggang untuk nenek. Sifat ceria dan optimisnya menular kepada semua orang. Setelah beberapa tahun, Bibi Dite datang untuk menjemput Heidi. Dia akan membawanya ke rumah keluarga kaya di Frankfurt supaya dia bisa mendapat pendidikan dan kehidupan yang jauh lebih baik. Aku tidak bisa membiarkan Heidi pergi. Apa yang bisa kulakukan tanpanya? Aku mohon jangan bawa aku pergi, Bibi. Aku tidak mau berpisah dari kakek. Aku tidak mau pergi. Aku sangat bahagia di sini. Kau akan tinggal bersama keluarga yang kaya raya, Heidi. Kau akan tinggal di rumah besar dan mendapat pendidikan di sekolah yang sangat bagus. Aku tidak peduli tentang semua itu. Cucuku sayang,
Kau tahu kakek sangat menyayangimu dan sangat merindukanmu. Tapi menurut kakek, Bibi Ded benar. Kau akan dapatkan kehidupan yang lebih baik. Dengarkan penjelasanku. Keluarga tempat kau akan tinggal punya anak perempuan seumuran denganmu. Kalian berdua bisa menjadi teman. Clara tidak bisa berjalan dan dia tidak punya teman. Dia butuh teman sepertimu. Ayo, kau akan lihat kalau kau akan lebih bahagia tinggal di sana. Kakek Adolf dan Heidi sama-sama menangis saat harus berpisah. Setelah melalui perjalanan jauh, mereka tiba di Frankfurt. Mereka tiba di sebuah rumah besar dan kepala pelayan Nyonya Rottenmeier menyambut mereka di depan pintu. Selamat datang, aku Nyonya Rottenmeier. Dan aku Clara. Selamat datang, Heidi. Halo, senang bisa bertemu denganmu. Heidi, ini sudah waktunya aku pergi. Kau jaga dirimu baik-baik, sayang. Aku yakin kau akan cepat akrab dengan Clara. Patuhi semua kata-kata Nyonya Rottenmeier. Aku menyayangimu, keponakanku. Dan mimpi buruk Nyonya Rottenmeier pun segera dimulai. Dia selalu terlihat galak dan tidak pernah tersenyum. Itu karena dia seorang guru dan pelayan rumah tangga. Baiklah, upacara penyambutan sudah selesai. Singkirkan benda kotor itu sekarang juga dan mandi. Aku akan bawakan pakaian bersih untukmu. Baik, Nyonya Rottenmeier. Terserah kau saja. Kau boleh main ke kamarku setelah kau selesai mandi, Heidi. Kita bisa main bersama. Oh, bagus sekali. Kalau begitu aku akan cepat mandi dan langsung ke kamarmu. Clara tinggal di rumah besar bersama ayah, nenek, kepala pelayan Nyonya Rottenmeier, dan pelayan lainnya. Dia menghabiskan waktunya di dalam kamarnya dan tidak pernah membuka tirai atau jendela. Heidi sangat terkejut saat dia masuk ke dalam kamar Clara. Dia langsung membuka tirai supaya cahaya matahari bisa masuk lewat jendela. Tiba-tiba kamar itu menjadi terang benderang. Clara, lihat betapa terangnya tempat ini. Sinar matahari selalu bisa membantumu untuk merasa lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Heidi mulai terbiasa tinggal di rumah barunya dan sekali lagi dia berhasil membuat semua orang jatuh hati kepadanya. Setiap hari Heidi dan Clara bermain dengan mainannya dan belajar. Nyonya Rottenmeier membuat ini menjadi target pribadinya untuk bisa membuat Heidi patuh dan merubahnya menjadi gadis yang penuh kedisiplinan. Dengarkan aku. Sebaiknya kau bersikap baik. Jangan berlarian ke sana kemari. Aku minta maaf, Nyonya Rottenmeier. Heidi berusaha mengikuti semua peraturan di rumah ini. Tapi dia bisa bersenang-senang bersama Clara. Tetapi, dia tetap merindukan Alps, kakeknya, dan juga Peter. Dia selalu bermimpi bisa berlarian di desa bersama kambing-kambing. Suatu hari, Heidi tidak bisa bangun dari tempat tidur. Neneknya Clara langsung pergi memeriksanya. Aku mohon, Nenek, kirim aku kembali pulang. Gadis kecil ceria yang dicintai semua orang telah menghilang dan menggantikannya adalah Heidi yang sakit dan pendiam. Dia juga kehilangan nafsu makannya. Nenek panggilkan dokter keluarga. Dokter bilang kalau dia merasa nostalgia dan satu-satunya cara agar bisa sembuh adalah menyatukan dengan orang-orang yang dia cintai di pegunungan. Maka mereka putuskan mengembalikannya ke kakeknya. Hidupku banyak berubah berkat kau, Heidi. Terima kasih. Aku akan merindukanmu. Aku sangat gembira, Clara. Aku mohon pahamilah aku. Itu adalah rumahku. Kau boleh datang mengunjungiku kapanpun kau mau. Bahkan setelah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan, dia gembira bisa bertemu kakeknya lagi. Dia langsung berlari menghampirinya dan memeluknya dengan gembira. Aku sangat merindukan kakek. Aku merindukan semua hal yang ada di sini. Kakek juga merindukanmu, sayang. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Lihat, itu Peter datang. Hai Peter, aku kembali. Selamat datang kembali, Heidi. Kami semua sangat merindukanmu. Termasuk para kambing. Setiap hari mereka akan mendaki bukit, akan memberitahu Peter tentang rumah besar itu dan hal-hal menyenangkan yang dia alami. Setelah Heidi kembali, Peter kembali menjadi anak yang ceria. Aku punya teman baru, namanya adalah Clara. Tapi aku akan sangat merindukannya. Mungkin suatu hari nanti dia bisa datang berkunjung kemari. Setelah beberapa bulan berlalu, doa Heidi menjadi kenyataan. Clara mendapat izin untuk datang ke Alps dan tinggal bersamanya.
Heidi, Heidi, lihat aku datang. Aku tidak percaya kau akhirnya ke sini. Selamat datang, Clara. Kita akan bersenang-senang di sini. Kedua sahabat itu mengobrol sampai larut malam. Keesokan harinya, setelah mereka sarapan, Heidi dan Clara pergi ke desa dan menemui Peter di sana. Clara menemani mereka memberikan makan kambing. Ini pengalaman yang sangat berbeda untuknya, tapi dia sangat senang. Namun di sisi lain, dia sedih saat melihat Peter dan Heidi berlari dan berguling-guling di rumput. Aku ingin tahu apa aku akan bisa lari seperti dia suatu hari nanti. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana rasanya itu. Hari pun berlalu. Kesehatan Clara semakin meningkat seiring dia sering menghabiskan waktu di luar rumah. Pipinya mulai tampak merona. Dengan bantuan kakek Adolf dan Heidi, sedikit demi sedikit dia mulai berusaha berdiri dari kursi rodanya. Hebat, Clara. Kakek yakin kau pasti bisa. Aku takut. Bagaimana kalau aku jatuh? Ada kami di sini di sampingmu. Kau tidak perlu takut, Clara. Suatu hari, saat Clara mengawasi Heidi dan Peter mengumpulkan kambing-kambing, dia melihat seekor sapi berlari ke arahnya. Tolong! Ketakutan, dia melompat dari kursi rodanya dan berjalan beberapa langkah. Dia bisa berjalan. Telah terjadi sebuah keajaiban. Sebenarnya, sapi itu berlari menuju kandangnya. Tapi gara-gara itu, Clara akhirnya bisa berjalan. Peter dan Heidi sangat terkejut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan saat melihatnya. Mereka berlari ke arahnya dan memeluknya. Hore! Hore! Kau berhasil, Clara. Kau berhasil. Setelah hari itu, setiap hari dia berlatih berjalan. 1 langkah, 2 langkah, sampai dia bisa berjalan dengan normal. Sekarang saatnya untuk Clara pulang. Ayah dan neneknya akan datang menjemputnya. Clara menunggu mereka di kursi rodanya. Saat dia melihat mereka, dia lompat, berlari, dan memeluk mereka saat mereka masuk ke dalam rumah. Dia ingin memberikan mereka kejutan. Mereka duduk bersama dan bicarakan kegiatan yang dilalui Clara di Alps. Clara menceritakan kejadian dengan si sapi. Clara, ayah, dan neneknya tinggal beberapa hari di sana dan kemudian kembali ke Frankfurt. Semua kembali ke rumah masing-masing. Heidi tetap tinggal di Alps dan Clara di Frankfurt. Mereka melanjutkan persahabatan melalui surat. Clara menulis surat ke Heidi dan mengatakan dia akan kembali ke Alps di musim semi agar mereka bisa bermain, berlarian bersama, dan memerah susu kambing. Akhirnya salju pun turun dan musim dingin tiba. Sepanjang musim dingin, Peter dan Heidi bermain kereta luncur. Di waktu luang, mereka akan ngobrol dan belajar di depan perapian di malam hari. Kakek dan Heidi akan tidur di dekat perapian dengan tenang, mengetahui Heidi berada di sampingnya. Heidi, kakeknya, dan semua orang yang dia cintai hidup bahagia untuk selamanya.